Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai dengan ayat 49. Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai 49 yang berbeda demikian. Dan pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh jemaat Bani Israel melawan Musa dan melawan Harun dengan mengatakan, "Kamu telah membunuh jemaat Yahweh." Dan terjadilah ketika jemaat itu dikumpulkan melawan Musa dan melawan Harun, dan mereka menengok ke arah kemah pertemuan, dan tampaklah awan telah menutupinya, dan terlihatlah kemuliaan Yahweh. Lalu datanglah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, "Jauhkanlah dirimu dari tengah-tengah jemaat ini, dan aku akan menghabiskan mereka dalam sekejap." Dan tersungkurlah mereka pada mukanya. Lalu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah pedupaan dan taruhlah di atasnya bara api dari mezbah, dan bubuhkanlah dupa, dan bawalah secepatnya kepada jemaat itu, dan adakanlah penebusan atas mereka, karena murka telah keluar dari hadapan Yahweh, tulah sudah mulai." Dan Harun mengambilnya seperti yang Musa telah mengatakannya. Lalu berlarilah ke tengah-tengah jemaat itu, dan lihatlah tulah itu telah mulai di antara orang-orang itu, dan dia memberikan dupa serta mengadakan penghapusan dosa atas bangsa itu, dan berdiri di antara yang mati dan antara yang hidup, dan tulah itu berhenti. Dan terjadilah yang mati oleh tulah itu 14.700, tidak termasuk mereka yang mati dalam perkara Korah. Saudaraku, di akhir zaman ini situasi dunia semakin hari semakin mengerikan, dan juga kejahatan bertambah-tambah, bencana di mana-mana, dan juga keadaan ekonomi makin sulit, dan itu membuat manusia banyak yang bersungut-sungut atau alias ngomel. Hari ini saya berikan temanya, jangan bersungut-sungut atau jangan ngomel. Ya, bersungut-sungut itu sama dengan menggerutu, ya, selalu menyalahkan ini gara-gara itu. Bahkan tidak sedikit juga ketika keadaan tidak baik, ada orang mengatakan, "Yahweh itu ada enggak? Kalau dia ada, kenapa terjadi ini demikian?" Saudaraku, di akhir zaman ini begitu banyak orang bersungut-sungut. Tapi pada kesempatan ini saya berikan temanya, jangan bersungut-sungut. Kita tahu tadi bangsa Israel bersungut-sungut, "Kami sudah meninggalkan Mesir, dan di sini kami di padang gurun ini tidak ada makan daging." Dan mereka hanya ingin kembali ke Mesir supaya makan daging, padahal Yahweh sudah bawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Tapi mereka begitu diperhadapkan sedikit kekurangan, langsung bersungut-sungut, ngomel, menyalahkan Musa, menyalahkan Harun. Dan yang mengerikan, saudaraku, tadi yang mati karena tulah daripada Yahweh itu gara-gara bersungut-sungut,
yaitu 14.700 orang. Wow, mengerikan. Bukan berzina, bukan membunuh, bukan merampok, tapi bersungut-sungut, ngoceh, ngomel, tidak bisa menerima keadaan. Saudaraku, mengapa orang tidak bisa menerima keadaan yang sedang terjadi? Pertama-tama, orang itu belum hidup di dalam Yeshua HaMasyiah. Sekali lagi, orang itu belum hidup di dalam Yeshua HaMasyiah. Kalau kita tahu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu di dalam Yohanes 15 ayat 6. Jadi kalau kita mengaku saya pengikut Tuhan Yesus, tapi ngomel-ngomel bersungut-sungut, perlu dipertanyakan. Kalau orang sudah hidup dalam Tuhan Yesus, dia bisa menerima segala keadaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Karena apa? Kehadiran Tuhan Yesus dalam diri seseorang mengubah pola pikirnya, mengubah sikap hatinya. Jadi, kalau engkau mengatakan saya pengikut Tuhan Yesus, tapi sering ngomel, sering ngoceh, saya mengatakan kepadamu, kau perlu tinggal, kau perlu menerima Tuhan Yesus dalam dirimu. Kalau ada Tuhan Yesus dalam dirimu, engkau pasti bisa menerima keadaan itu dengan selalu bersyukur. Yang kedua, kenapa orang selalu bersungut-sungut atau ngomel? Karena belum dipenuhi Roh Kudus. Kita tahu bahwa orang yang punya Roh Kudus dikatakan Yahweh itu roh, di mana ada roh Yahweh di situ ada kemerdekaan. Itu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kalau betul-betul ada Roh Kudus dalam diri kita, merdeka. Apa merdekanya? Suasana hati kita tidak dipengaruhi dari luar, tapi dipengaruhi dari dalam. Sekarang banyak orang mengatakan aku penuh Roh Kudus. Ya, mungkin di saat ibadah bisa berbahasa roh dan segala macam, tapi ketika keluar dari tempat ibadah, macet sedikit, ngomel dan segala macam, itu sama dengan engkau mendustai dirimu bahwa engkau penuh dengan Roh Kudus. Padahal salah satu buah Roh Kudus itu adalah pengendalian diri, penguasaan diri. Orang yang punya Roh Kudus ada penguasaan diri, pengendalian diri, dan dia tidak akan bersungut-sungut, dia tidak ngomel, selalu bersyukur. Yang ketiga, apa yang membuat orang sering bersungut-sungut? Yaitu belum hidup di dalam firman Yahweh. Kalau ada firman Yahweh di dalam dirimu, berarti firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Di mana Yahweh berada, di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Jadi kalau engkau mengatakan saya hidup di dalam Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, ku berikan kepadamu damai sejahtera, ku tinggalkan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan, dan jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Itu jelas sekali dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Jadi kalau engkau ada firman, hatimu tenang, ada pengendalian diri, tidak ngomel-ngomel, tidak menggerutu, tidak ngoceh sana-sini, nggak ada gunanya itu. Lihat tadi orang Israel begitu banyak yang mati, ya. Dijelaskan tadi 14.700 orang. Hanya gara-gara ngomel, ngoceh, bersungut-sungut. Sekarang cuaca lagi panas, waduh panas banget. Nanti hujan, waduh kok hujan. Nggak ada yang kau bisa terima keadaan dunia ini. Padahal Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada kita agar kita bisa mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan kita. Karena kita diberikan otoritas itu. Jadi hari ini
Mari kita mulai belajar selalu mengucap syukur apapun yang sedang kita alami. Punya duit, tidak punya duit. Dihargai orang, tidak dihargai orang. Tetap engkau mengucap syukur, tidak usah bersungut-sungut. Nah, jadi supaya kita juga benar-benar tidak bersungut-sungut. Kalau ada Tuhan Yesus dalam dirimu, pasti engkau tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak ada kata-kata yang menghujat keluar dari mulutnya. Bahkan salah satu kata yang dia ucapkan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Jadi kita ingat Stefanus pun ketika ditangkap karena memberitakan Injil, dia dibawa keluar kota. Di luar kota dia dirajam pakai batu. Saat dia dirajam pakai batu, dia berdoa. Dia mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hatinya tenang, hatinya damai. Kenapa? Karena dia ada Tuhan Yesus di dalam dirinya. Dan kalau kita ada juga Roh Kudus dalam diri kita, maka kita juga betul-betul ada ketenangan, ada kedamaian. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Tuhan Yesus memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus bagi kita. Dia mengajari kita, membimbing kita. Jadi kalaupun dunia ini membuat kita bermasalah, membuat kita mengerikan, tetapi karena ada Roh Kudus, hati kita tenang dan damai. Maka belajarlah selalu bersyukur, karena ada Roh Kudus yang memberikan sukacita di dalam hatimu. Kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, engkau tidak mungkin bersungut-sungut. Dan apalagi yang membuat kita tidak bersungut-sungut? Jika ada firman Yahweh dalam hati kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Yang bisa menguduskan manusia adalah firman Yahweh itu. Siapa firman Yahweh itu? Yahweh itu sendiri. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi kalau kita ada firman, benar-benar firman itu tersimpan di hati kita. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Intinya, apa yang dikerjakannya berhasil. Kalau engkau ngomel-ngomel, bersungut-sungut, nggak mungkin berhasil apa yang kau kerjakan. Tapi jika engkau selalu bersyukur, engkau tenang, karena apa engkau yakin firman Yahweh itu, engkau pegang di dalam hatimu, kau renungkan, maka engkau pasti berhasil. Karena engkau selalu meyakini firman Yahweh itu ya dan amin. Jadi biarkanlah engkau selalu mengucap syukur, tidak usah bersungut-sungut. Kita ingat peristiwa daripada Ayub. Ketika Ayub kehilangan harta dalam satu hari, 10 anaknya mati. Dan dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Itu dijelaskan dalam Ayub pasal 1, ya. Kita tahu dalam Ayub pasal 1 bagaimana Ayub itu betul-betul ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian. Jadi Ayub tidak mengatakan, aku orang saleh, aku orang benar, kenapa terjadi demikian bagiku? Dia enggak katakan demikian. Dia hatinya tenang, dia tidak bersungut-sungut, dia selalu mengucap syukur. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Di situasi zaman sekarang ini, apapun keadaan yang kau alami, kalau engkau bersungut-sungut, engkau sedang mempersiapkan kutuk yang datang dalam hidupmu.
Tapi jika engkau selalu bersyukur apapun yang sedang terjadi dalam dirimu, engkau sedang membuka pintu berkat dalam hidupmu. Jadi nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah bersungut-sungut. Selalu bersyukur apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Karena itu bagian proses daripada Yahweh itu membentuk engkau supaya serupa dengan Yahweh itu, dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu, seperti Paulus dan Silas juga, ketika ditangkap juga gara-gara memberitakan Injil, maka mereka dipasung dimasukin di dalam penjara. Mereka di dalam penjara itu, mereka tidak ngomel, apalagi Paulus ahli Taurat. Sebelumnya dia orang terkenal, tapi begitu mengikut Tuhan Yesus, begitu banyak penderitaan yang dialami. Tidak dia katakan, setelah aku mengikut Tuhan Yesus, kenapa menderita begini? Tidak. Dia di dalam penjara berdoa menyembah Yahweh. Ya, memuji Yahweh itu. Sehingga tembok-tembok penjara itu runtuh. Dan Tuhan Yesus pakai dengan luar biasa setelah keluar dari penjara itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingatkan kepada kita. Apapun situasi di dunia sekarang ini tidak perlu engkau bersungut-sungut. Belajar menjalaninya, andalkan kekuatan Roh Kudus, andalkan kepada firman Yahweh, kehadiran Tuhan Yesus dalam dirimu, memberikan kemenangan, kekuatan, penghiburan. Seperti Stefanus tadi ketika dirajam pakai batu, dia mengatakan, aku melihat kemuliaan Bapa. Dia merasakan damai sejahtera, tidak ngomel-ngomel dia. Baik Paulus dan Silas, baik juga ya Ayub tadi, selalu bersyukur. Maka andalkan kekuatan Roh Kudus itu supaya engkau menjadi pemenang. Hanya orang yang pemenang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang ngomel-ngomel tadi engkau lihat, mereka mati hanya karena ngomel ingin kembali ke Mesir. Jangan ikuti model seperti itu. Biarlah engkau selalu dikuatkan melalui firman ini. Amin. Sampai di sini firman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Ajari kami senantiasa melalui firman dan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu bersyukur apapun yang sedang kami alami, menyakitkan atau merugikan atau membuat kami sangat-sangat menderita. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, dan kami mau belajar untuk mengucap syukur. Berkati firman-Mu ini supaya bertumbuh di hati setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, supaya tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut, tapi belajar mengucap syukur apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Kuatkan dan teguhkan lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, Bapa. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan, hamba-hamba-Mu persatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.